Ya, bismillah. Baik kawan-kawan, kita akan melanjutkan terkait dengan tugas yang selanjutnya. Tapi terlebih dahulu kalian harus menyelesaikan tugas yang pertama. Setelah menyelesaikan tugas, pasti kalian akan mendapati tabulasi data yang sudah lengkap, di mana diminta untuk mencari 3 subjek penelitian di kategori 1 dan 3 subjek penelitian kategori 2. Setelah kalian melakukan tabulasi seperti contohnya seperti ini, kita akan melanjutkan ke uji beda 2 sampel berpasangan. Ya, yang sebelumnya kita uji beda 2 sampel independen itu untuk meneliti terkait dengan perbedaan antara 2 subjek dengan kategori yang berbeda. Seperti yang sebelumnya, ada di tim 1 ada perbankan syariah dengan konvensional, ada tim 2 yang bank swasta dengan bank umum. Atau mungkin kalian ingin meneliti hal lain seperti halnya mengukur kinerja keuangan atau kinerja dari karyawan pun juga boleh, asalkan statusnya dibedakan. Bisa untuk karyawan yang tetap atau yang tidak tetap, atau yang perusahaan yang mungkin sedang di Indonesia atau mungkin yang di luar, ya, itu bisa untuk diteliti menggunakan uji beda 2 sampel independen. Dan selanjutnya kita akan menguji terkait dengan uji beda 2 sampel berpasangan. Ini sampelnya sama, subjeknya sama, akan tetapi yang membedakan adalah waktunya. Bisa dicontohkan, mungkin kita ingin meneliti terkait dengan kemampuan mahasiswa setelah dengan menggunakan metode terbaru dengan dibandingkan dengan metode yang lama, itu juga bisa. Atau mungkin terkait dengan pelatihan karyawan. Jadi kalau karyawan kinerja sebelum dilatih dan setelah dilatih, apakah ada perbedaan yang signifikan? Ini untuk menguji apakah mungkin dari pelatihannya atau dari sisi hal yang dilakukan sebelum dan sesudah itu punya dampak atau tidak. Oke, kita menggunakan data yang baru sekarang ini. Kita langsung saja bagaimana cara untuk menguji. Ini saya ibaratkan terkait dengan subjek yang mengalami pandemi sebelumnya. Oke, kita sepakati dulu untuk pandemi. Kita mulai dari tahun 2020 dan 2021. Dan setelah pandemi kita mulai di tahun 2022 dan 2023. Atau mungkin kalian mau mengubah di 2023 dengan 2024 boleh, misalkan 2 tahun yang kita teliti itu kita olah datanya. Oke, yang pertama kita harus menyesuaikan, ya, formatnya berubah atau berbeda. Oke, kalau dari Google Spreadsheet kita buat duplikasi terlebih dahulu, ya. Kita menggunakan file yang di tugas 1 kita ubah menjadi tugas 2. Selanjutnya kita masukkan datanya. Oke. Ya. Rowanya kita buat row sebelum, dan ini row sesudah. Oke. Ini CR sebelum dan ini CR sesudah. Ini kita pakai DAR yang sebelum dan DAR sesudah. Oke, jadi kawan-kawan, kita masukkan datanya satu persatu, ya. Kita ambil, kalau dari saya 2022 dengan 2023.
kita ambil, letakkan di sini. Oke. Kita masukkan di sini. Nah, ini pun juga dimasukkan di sini. Oke, dan ini pun juga dimasukkan di sini. Jadi kawan-kawan boleh memasukkan data yang 2020-2021 untuk di awal tidak diganti, ya dimasukkan yang di sampingnya, yaitu yang di row A sesudah 2022 dengan 2023 ya. Oke, jadi ini dimasukkan di kolom di sebelahnya persis. Oke, yang kosong ini boleh dihapus. Oke, kita hapuskan dulu ya. Kita hapuskan ini dia. Kemudian untuk yang selanjutnya kita masukkan di sini. Sama seperti yang sebelumnya. Kita masukkan juga yang lain. Ya, ini pun juga ya. Oke. Masukkan di sini dan hapus yang tidak diperlukan. Oke. Ini juga masukkan lagi datanya. Kita cut ya. Kenapa di cut? Karena saya pengen tahu data yang nggak diperlukan sudah hilang. Jadi saya cukup menghapus data yang tidak diperlukan lagi. Ya. Terus ya. Kita cut. Kita cut di sini. Baik. Kita hapus. Ya. Tinggal yang terakhir ya. Punyanya smartphone di sini. Oke. Kita cut. Kita cut di sini. Ya, ini terakhir. Oke. Jadi kawan-kawan sudah mendapati data untuk uji beda ya, 2 sampel berpasangan. Ini tahunnya boleh dihapus saja, nggak masalah. Oke, jenis pun tidak masalah. Jadi sekarang kita sudah mendapati data untuk uji beda 2 sampel berpasangan. Datanya, nah, kalau seperti ini kita sudah bisa olah ya. Pastikan kalian ada data untuk rasio yang sebelum dan sesudah ya. Jadi ini digunakan untuk mengolah data di SPSS ya, untuk nanti bisa kita interpretasikan hasilnya. Baik, untuk teman kali ini saya cukupkan. Jadi kawan-kawan coba sesuaikan dulu tabelnya untuk nanti bisa diolah ke SPSS ya, seperti itu ya. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, salam semangat.